tahu itu sangat sulit bagi seluruh pabrikan, apalagi ekspektasi terhadap Jorge Martin sangat tinggi, ujar Marco Bezzecchi kepada media Italia. Tidak semua pembalap siap memimpin, tapi terkadang keadaan memaksa seseorang untuk tumbuh lebih cepat dari yang ia rencanakan. Selama bertahun-tahun, Marco Bezzecchi dikenal sebagai bagian dari ekosistem VR46. Ia adalah murid setia Valentino Rossi, pembalap dengan gaya agresif, emosional, dan penuh insting. Di tim satelit, perannya jelas, fokus pada kecepatan, bukan tanggung jawab besar. Namun kepindahannya ke Aprilia mengubah segalanya. Di garasi pabrikan, Bezzecchi tidak lagi hanya diminta mencetak waktu tercepat. Ia diminta berpikir, menganalisis, dan berkontribusi terhadap arah teknis motor RSGP. Perubahan ini terasa nyata sejak seri awal MotoGP 2025. Setiap kali turun dari motor, Bezzecchi tidak langsung melepas helm dan masuk ke motorhome. Ia duduk lebih lama bersama para insinyur, menunjuk grafik data, membahas traksi, pengereman, dan respon throttle. Hal-hal yang sebelumnya menjadi domain pembalap senior, kini harus ia pelajari dengan cepat. Transformasi ini tidak mudah. Bezzecchi mengakui bahwa pada awal musim, pikirannya kerap terpecah. Di satu sisi, ia ingin tetap membalap secara agresif, ciri khasnya sejak Moto2. Di sisi lain, ia sadar bahwa kesalahan kecil bisa merusak arah pengembangan motor. Dalam satu kesempatan, ia berkata, "Saya harus belajar membalap dengan kepala, bukan hanya dengan hati." Kalimat itu menjadi penanda perubahan besar. Bezzecchi mulai menyesuaikan gaya balapnya. Ia lebih halus saat membuka gas, lebih sabar saat masuk tikungan, lebih konsisten dalam menjaga ban belakang, elemen krusial pada RSGP. Perubahan ini tidak langsung terlihat dalam hasil klasemen. Namun bagi Aprilia, nilai sebenarnya ada pada data. Setiap lap Bezzecchi menjadi referensi. Setiap komentar darinya menjadi dasar keputusan teknis. Dan perlahan, motor Aprilia mulai menunjukkan peningkatan. Stabil, lebih mudah dikendalikan, dan kompetitif di berbagai tipe sirkuit. Yang paling menarik, Bezzecchi tidak kehilangan jati dirinya. Ia tetap pembalap yang berani, tetap agresif dalam duel, tetap ekspresif di lintasan. Namun kini, keberaniannya dibingkai oleh kedewasaan. Dalam beberapa balapan, ia berhasil bersaing di barisan depan, bahkan mencicipi podium, bukan dengan gaya nekat, melainkan dengan kalkulasi. Media pun mulai mengubah cara mereka membicarakannya. Bukan lagi Bezzecchi, murid Rossi, melainkan Bezzecchi, pemimpin proyek Aprilia. Dan disinilah letak perubahan paling penting. Bezzecchi tidak lagi hanya menjalani musim. Ia sedang membangun fondasi masa depan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Aprilia menjelang MotoGP 2026. Transformasi mental inilah yang akan menentukan segalanya. Karena di MotoGP, kecepatan bisa membawa podium, tetapi kepemimpinanlah yang membawa pabrikan menuju era baru. Sebuah tim pabrikan dibangun di atas rencana jangka panjang. Tapi, ketika satu pilar utama runtuh, seluruh struktur ikut goyah. Cedera Jorge Martin bukan hanya kabar buruk bagi Aprilia secara teknis. Itu adalah pukulan psikologis bagi seluruh tim. Sejak awal, proyek MotoGP 2025, Martin diposisikan sebagai pusat gravitasi. Semua keputusan besar dari arah aerodinamika, setelan chassis, hingga manajemen ban dirancang mengelilingi daya balapnya. Ia bukan sekedar pembalap tercepat, ia adalah kompas teknis. Ketika Martin terpaksa menepi akibat cedera serius di masa pramusim, Aprilia kehilangan lebih dari sekedar poin. Mereka kehilangan referensi utama. Di garasi Noali, suasana berubah drastis. Mekanik, insinyur, hingga manajemen harus melakukan penyesuaian cepat. Proyek yang dirancang berbulan-bulan terpaksa dikoreksi dalam hitungan hari. Dan di tengah kekosongan itu, semua mata mulai tertuju pada satu nama, Marco Bezzecchi. Tekanan terhadap Bezzecchi datang dari berbagai arah.
bukan hanya dari publik dan media, tetapi juga dari dalam tim itu sendiri. Aprilia adalah pabrikan dengan ambisi besar, namun belum memiliki tradisi juara dunia seperti Honda atau Yamaha. Setiap musim adalah pertaruhan reputasi. Tanpa Jorge Martin, pertanyaan besar muncul. Siapa yang akan memimpin? Siapa yang memberi arah? Siapa yang menanggung resiko? Bezzecchi yang baru saja menyesuaikan diri dengan motor baru dan kultur tim yang berbeda, kini harus menghadapi situasi yang bahkan belum pernah ia alami sebelumnya. Lebih rumit lagi, kondisi tim secara keseluruhan juga tidak ideal. Raul Fernandez, pembalap lain di Project Aprilia, mengalami masalah fisik yang membuat performanya tidak konsisten. Sementara, Ai Ogura yang baru naik kertas Premier masih berstatus rookie dan jelas belum bisa dijadikan referensi teknis utama. Dengan kata lain, Aprilia praktis berdiri di atas satu kaki. Dan kaki itu adalah Bezzecchi. Dalam salah satu interview yang cukup jujur, Bezzecchi mengakui betapa berat situasi tersebut. Tentu itu sangat sulit bagi seluruh pabrikan, apalagi ekspektasi terhadap Jorge Martin sangat tinggi. Namun yang menarik adalah bagaimana ia melanjutkan kalimat itu. Tapi, tim tidak menyerah. Mereka bekerja keras untuk bisa kembali bersaing di barisan depan. Pernyataan ini mencerminkan perubahan mentalitas yang perlahan terjadi. Bezzecchi tidak lagi berbicara sebagai pembalap individu. Ia mulai berbicara sebagai wakil tim, sebagai seseorang yang memikul visi kolektif. Di balik layar, Aprilia melakukan pertemuan intensif hampir setiap akhir balapan musim. Data dianalisis ulang, setelan disederhanakan. Fokus bergeser dari eksperimen agresif menjadi stabilitas dasar. Dan di tengah semua kekacauan itu, Bezzecchi justru menemukan sesuatu yang tak terduga. Kepercayaan. Kepercayaan dari para insinyur, kepercayaan dari klub pit, dan perlahan kepercayaan dari dirinya sendiri. MotoGP 2025 pun mulai membentuk narasi baru. Bukan lagi soal absennya Jorge Martin, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan ketika rencana besar runtuh. Dan bagi Marco Bezzecchi, tekanan inilah yang akan menjadi ujian terbesar. Apakah ia hanya pembalap cepat atau benar-benar pemimpin baru Aprilia? Musim MotoGP 2025 menjadi babak yang tak pernah dibayangkan oleh Marco Bezzecchi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam kariernya di kelas Premier, ia berdiri bukan sebagai pembalap satelit, bukan pula sebagai penantang dari luar, melainkan sebagai bagian dari tim pabrikan Aprilia, sebuah lompatan besar dalam perjalanan profesionalnya. Bagi Bezzecchi, kepindahan ini bukan sekadar soal seragam baru atau motor berbeda. Ini adalah perubahan identitas. Ia meninggalkan lingkungan nyaman VR46, tempat ia tumbuh, belajar, dan berkembang sebagai murid Valentino Rossi. Kini, ia berada di garasi pabrikan Noale, sebuah tim dengan sejarah, ambisi besar, dan tekanan yang jauh lebih tinggi. Namun, awal cerita ini bahkan lebih dramatis dari yang dibayangkan. Aprilia sejatinya membangun proyek MotoGP 2025 dengan satu nama sebagai poros utama, Jorge Martin. Juara dunia bertahan, figur sentral, pembalap yang diharapkan memimpin arah teknis sekaligus menjadi ujung tombak prestasi. Bezzecchi sendiri datang ke Aprilia bukan sebagai pemimpin tim. Ia diplot sebagai pendamping, pembalap kuat yang menopang proyek besar Martin. Tapi, MotoGP jarang berjalan sesuai rencana. Saat pramusim, kabar buruk menghantam Aprilia. Jorge Martin mengalami cedera serius, memaksanya absen dari balapan awal musim. Dalam sekejap, seluruh peta kekuatan tim berubah. Garasi yang semula berpusat pada Martin, kini kehilangan pusat gravitasinya. Dan tanpa banyak pilihan, Aprilia harus menunjuk sosok baru untuk memegang kemudi proyek mereka. Nama itu adalah Marco Bezzecchi. Dari pembalap pendukung, ia mendadak menjadi tulang punggung tim pabrikan. Bukan hanya soal hasil di lintasan, tetapi juga tentang pengembangan motor RSGP, arah teknis, dan masa depan Aprilia di MotoGP. Bezzecchi sadar betul, ini bukan peran kecil. Dalam salah satu pernyataan yang kemudian banyak dikutip media, ia berkata dengan jujur, "Menjadi pembalap pabrikan adalah tantangan terbesar dalam hidup saya." Kalimat sederhana tapi syarat makna. Di baliknya tersimpan tekanan besar, tanggung jawab teknis, dan ekspektasi publik yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun menariknya, di tengah beban itu, Bezzecchi tidak lari. Ia justru memilih maju.
Saya bekerja dengan orang-orang hebat. Sejak awal, motor Aprilia terasa luar biasa, sehingga saya bisa bersaing di 3 besar dan sering naik podium. Kalimat ini bukan sekedar pujian. Ini adalah sinyal awal bahwa Bezzecchi mulai menemukan pijakannya di dunia baru. MotoGP 2025 pun perlahan berubah menjadi kisah tentang seorang pembalap yang dipaksa dewasa lebih cepat dari yang ia rencanakan. Dan inilah awal dari cerita besar itu, ketika Marco Bezzecchi, tanpa mahkota juara dunia, justru dipanggil untuk memimpin sebuah pabrikan menuju masa depan MotoGP 2026. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Karena cerita MotoGP selalu berubah, dan kita akan terus mengawalnya sampai garis akhir. Cheers!